balik lagi tadi ya bahwa fakta bukan sumber hukum. Rakyat miskin punya banyak anak, itu fakta. Hukumnya ya boleh sebenarnya gitu. Dan punya banyak anak itu bukan penyebab kemiskinan. Kalau kita mau jeli, kalau kita mau berpikir mendalam gitu ya, ternyata kemiskinan itu tadi ada dua faktor kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi zidni ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kenikmatan yang luar biasa kepada kita semua, terutama nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat, sehingga kita bisa bersua kembali dalam kajian pekanan komunitas Ibu Hebat secara online. Selawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga beliau, para sahabat, dan umatnya hingga akhir zaman. Dan semoga kita semua termasuk di dalamnya. Amin, amin ya robbal alamin. Apa kabar Ibu Hebat hari ini? Ibu hebat, generasi kuat, Allahu Akbar. Ibu hebat adalah ibu yang happy and productive dalam menjalankan perannya sebagai hamba Allah, sebagai anak, sebagai istri, ataupun sebagai ibu, dan sebagai anggota masyarakat. Nah, alhamdulillah senang sekali saya Nisa dari tim kajian pekanan komunitas Ibu Hebat yang akan membersamai Ibu Hebat dimanapun berada dalam kajian pekanan komunitas Ibu Hebat secara online. Dan tema kita hari ini adalah benarkah vasektomi solusi kemiskinan, dengan narasumber yang luar biasa yaitu Ketua Divisi Kajian Pekanan Komunitas Ibu Hebat, Ibu Ratna Sumiarti. Assalamualaikum Bu Ratna. Waalaikumsalam Bu Nisa. Apa kabar Bu? Alhamdulillah saya sehat Bu Nisa. Mudah-mudahan Bu Nisa dan ibu-ibu hebat di rumah dalam keadaan sehat. Amin, 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 amin. Nah, sebelum kita masuk ke materi Ibu Hebat, ada yang mau lewat dulu nih. Kita lihat dulu ya yang mau lewat. Silahkan. Masih di kajian pekanan komunitas Ibu Hebat. Nah, Bu Ratna, belum lama ini ya Bu ya, akhir April kemarin gitu ya, ada rencana Gubernur Jawa Barat yaitu Bapak Deddy Mulyadi, beliau berencana untuk mensyaratkan gitu ya bagi penerima bansos atau bantuan sosial itu vasektomi gitu Bu. Nah, menurut beliau vasektomi ini bisa menekan angka kemiskinan di pada warga Jawa Barat gitu. Rencana tersebut mendapat banyak kritikan gitu ya Bu ya. Salah satunya dari Komnas HAM dan MUI. Dan pada akhirnya beliau kemudian mengklarifikasi terkait rencana program bansos yang kemudian kepesertaan KB atau keluarga berencana. Jadi tidak harus dengan vasektomi gitu ya Bu ya, tapi bisa dilakukan dengan metode lain. Nah, mendengar hal tersebut, bagaimana pendapat Bu Ratna? Baik, terima kasih Bu Nisa. Jadi terkait rencana yang sempat dilontarkan oleh Pak Gubernur Jawa Barat ini, tentu kita harus bijak menyikapinya. Sebagai Muslim, tentu kita pijakannya kemana? Kepada syariat Islam. Jadi ketika ada fakta, maka kita hukumi dengan syariat Islam, bukan menjadikan fakta sebagai sumber hukum.
Nah, dalam Islam memandang bahwa setiap kebijakan yang menyentuh hak dasar manusia itu harus hati-hati dan harus dengan prinsip kemaslahatan umat atau kemaslahatan masyarakat gitu. Pun sebagai penguasa ini perlu bijak dalam mengeluarkan solusi. Jangan sampai solusi atau kebijakan yang dilontarkannya itu justru membuat gaduh masyarakat atau bisa solusi tersebut malah bertentangan dengan syariat Islam. Sehingga dari sisi kitanya bijak menyikapi, dari sisi penguasa bijaklah dalam memberikan solusi gitu. Nah, terkait vasektomi ini juga kan dicek dulu, dilihat ini boleh apa tidak dalam syariat Islam. Kemudian ketika dipaksakan menjadi syarat bansos, maka ini dilihat juga ini zolim atau tidak, ini diperbolehkan atau tidak sama Allah. Kita kan negara yang berdasarkan Pancasila. Sila yang pertama itu kan ketuhanan yang Maha Esa. Sudah seharusnya merujuk kepada ini sesuai atau tidak dengan aturan Islam. Alhamdulillahnya ya Bu ya, tadi kata Bu Nisa sudah diklarifikasi bahwa gak harus vasektomi gitu. Kemudian bisa pakai kontrasepsi yang lain gitu. Namun tetap di sini ya Bu ya, pelaksanaannya gak boleh paksaan. Kemudian idealnya itu adalah edukasi, bukan paksaan. Itu pandangan saya sedikit Bu. Kemudian ini Bu, ini juga ramai di media sosial nih Bu ya, kemarin ya gitu, banyak komentar-komentar netizen gitu ya Bu ya. Ada yang mengatakan gitu ya bahwa udah miskin gak usah banyak anak gitu ya, atau ada yang juga mengatakan mending gak usah punya anak deh kalau nggak bisa menjamin kehidupannya gitu ya. Jadi atau komentar-komentar yang serupa gitu Bu. Atau ada yang sampai bikin kita geleng-geleng kepala gitu ya Bu ya. Ada komentar yang begini Bu, sebenarnya lebih haram mana sih gitu ya, antara membatasi anak dengan vasektomi atau dan merampas hak-hak anak seperti pendidikannya gitu ya, kemudian makanan yang sehat, hidup yang layak, bahkan sampai membuat anaknya ikut mengemis gitu Bu. Nah, bagaimana dalam pandangan Islam Bu? Baik, Masya Allah ini pertanyaannya bagus ya. Mungkin bisa jadi ibu-ibu hebat di luar sana juga berpikir serupa gitu Bu, ya, atau terbawa narasi-narasi yang berkembang seolah menjadi opini bahwa kalau miskin gak usah banyak anak. Bahkan opininya ini kalau miskin gak usah deh punya anak, atau yang bisa juga kalau miskin gak usah punya anak, dan seolah miskin itu ketika dia punya anak itu sebuah kejahatan. Nah ini kan perlu diluruskan gitu ya. Balik lagi tadi ya sempat di-spill di awal bahwa fakta itu adalah fakta itu bukan sumber hukum, melainkan fakta itu harus dihukumi oleh syariat Islam. Jadi tidak menjadikan fakta ini solusi gitu. Ini yang harus diluruskan kepada kaum muslimin bahwa fakta bukan sumber hukum. Artinya apa? Kalau kita melihat banyak anak dari keluarga miskin, maka itu fakta. Itu realita yang bisa jadi banyak di sekitar kita. Tapi bukan dalil hukum. Bukan dalil hukum yang menentukan halal atau haram, itu tetap balik lagi ke hukum syara gitu. Nah, tentu narasi-narasi tadi ini kita luruskan gitu ya, bahwa dalam Islam tadi fakta itu bukan sumber hukum. Kalau dalam Islam ini ada di Quran surat Al-Isra 31, Allah tuh melarang untuk membunuh anak-anak di sini, dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu. Kemudian karena takut miskin, kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Jadi di sini Allah tuh melarang kita membunuh anak-anak. Kalau vasektomi ini kan udah nggak usah punya anak gitu. Jadi dalam Islam kita tidak boleh nggak mau punya anak atau menolak keturunan secara permanen karena takut miskin.
Karena Allah itu di Quran surat yang lain, Allah itu menjamin rezeki anaknya. Bahkan kita pun Allah yang jamin rezekinya gitu. Nah, kalau kita terus pakai fakta buat menentukan hukum, buat fakta ini dijadikan solusi, maka akan berapa banyak syariat Islam yang itu dipatahkan, yang itu akhirnya kita langgar. Contohnya, misal kalau ada fakta hari ini kan banyak korupsi. Akhirnya misal narasinya udahlah nggak usah jadi orang pinter, nanti kalau pinter pasti korupsi. Nah ini kan salah gitu ya, padahal kita butuh orang-orang pinter, kita butuh orang-orang pinter ini untuk membangkitkan negara kita, untuk memajukan negara kita. Berarti kan tidak boleh dijadikan fakta ini sebagai sumber hukum gitu. Atau misalnya contoh lain, kalau nggak KPR, mana bisa saya punya rumah. Iya. Nah ini kan Betul, Bu. Banyak, fakta Bu. gitu ya. Kendaraan juga ya, Bu, Iya. yang rumah gitu. Kalau Kalau nggak nggak kredit, kredit, ya, nggak betul. leasing, nggak KPR, mana kapan saya punya itu? Nah ini itu fakta. Kalau fakta ini dijadikan sumber hukum, maka orang akan menghalalkan, ya juga ya. Kalau misalnya nggak KPR, kapan punya rumahnya? Kalau Nggak nggak kredit, kapan nggak akan punya mobilnya punya. gitu Akhirnya ya, Bu, ya? apa? Ketika fakta jadi sumber hukum, akhirnya orang tersebut ya udah kan kalau nggak gini saya nggak punya. Jadi jadi seolah-olah pasrah kan. Jadi membolehkan sesuatu yang sudah Allah haramkan. Bahwa Allah tuh menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba gitu. Nah, kalau di dalam syariat Islam apa? Tadi KPR ini bagian dari riba, nggak boleh. Haram ya, Bu, ya? Iya, kalau faktanya kalau nggak gitu saya nggak punya rumah, ya nggak apa-apa gitu ya. Yang kalau masih ngontrak, ya nggak apa-apa ngontrak gitu. Bukan Iya. sebuah aib ketika kita belum punya rumah, belum punya masih ngontrak gitu. Jadi ini yang perlu kita ke umat, ke kaum muslimin, bahwa fakta itu bukan sumber hukum. Ketika ada suatu fakta, maka kita cek dalam hukum syara, bagaimana sih hukumnya, boleh atau tidak. Kemudian apakah dalam Islam ini ada solusinya? Itu yang perlu kita asah gitu. Termasuk dengan orang miskin punya banyak anak. Ini juga narasi tadi. Kalau miskin, udahlah nggak usah punya anak. Bahkan yang kejam itu kan lebih haram mana? Punya anak banyak, kemudian dibandingkan dengan yang bisa nggak punya anak tapi dia terjamin pendidikannya, ininya. Nah ini kan sesuatu yang salah gitu ya, membandingkan dua hal yang memang dua-duanya salah gitu. Haram mana punya anak banyak dengan punya anak kemudian terlantar bahkan mengemis, ya dua-duanya salah. Yang satu haram ya tinggalkan, yang satunya menelantarkan anak-anak ini juga nggak boleh gitu, harus diperbaiki. Nah ini juga yang akhirnya apa? Ketika fakta dijadikan sumber hukum, maka yang terjadi adalah solusi-solusi tambal sulam, solusi yang seolah-olah udah ada nih solusinya gitu. Tapi ternyata solusi yang sudah ada ini tidak menyentuh akar permasalahannya. Ya, sepakat, Bu Ratna. Dan tadi gitu ya, miskin kalau miskin nggak usah punya anak, ya. itu sangat bertentangan dengan Islam. Karena di hadis yang lain Rasulullah tuh bilang, nikahilah wanita yang penuh cinta dan subur atau banyak keturunan, karena aku berbangga dengan banyaknya umatku di hadapan umat-umat yang lain. Jadi di sini yang Rasul perintahkan justru kita banyak anak gitu. Kemudian dalam Islam anak itu bukanlah beban gitu. Dalam Islam anak ini adalah aset yang justru di mana aset yang banyak ini menjadi bermanfaat untuk dirinya, untuk kaum muslimin dan untuk negaranya. Ini yang perlu dipikirkan gitu. Jadi
fakta ini bukan sumber hukum, justru fakta harus dihukumi hukum syara. Jadi pertanyaannya, apa benar gitu kan? Ketika banyak anak, ini adalah faktor yang menjadikan seseorang itu jadi miskin? Ternyata kan enggak ada korelasinya antara punya banyak anak dengan kemiskinan. Justru kita harus jeli, sebenarnya apa sih penyebab kemiskinan hari ini? Itu sih Bu Nisa. Iya, jadi memang tidak ada korelasinya ya Bu ya antara Iya. kemiskinan dengan jumlah anak gitu ya Bu ya. Iya. Nah, kemudian tentang vasektomi itu sendiri Bu Ratna, apa dan bagaimana Islam memandangnya Bu? Baik, vasektomi dalam Islam ini kita ke dunia medisnya dulu ya Bu ya. Jadi dalam dunia medis terkait untuk menghentikan kemampuan reproduksi pria itu ada dua. Ada kebiri, ada vasektomi. Keduanya punya kesamaan dan perbedaan. Kesamaannya, keduanya ini adalah memandulkan seorang laki-laki sehingga kemampuan untuk menghamil istrinya dia nggak ada gitu. Dihilangkan gitu ya Bu ya? Dihilangkan. Dan di sini perbedaannya apa? Kalau kebiri dia diangkat testisnya, kalau vasektomi dia memutus saluran sehingga sperma itu tidak keluar gitu. Jadi kemampuan pria untuk menghamil istrinya ini dihilangkan, diputus secara permanen. Kalau vasektomi dia nggak sampai diambil testisnya, hanya diputus. Nah, kalau dalam pandangannya Islam seperti apa? Maka dalam Islam ketika dia diputus secara permanen atau tahdid an-nasl, maka ini hukumnya adalah haram gitu. Ini ada ya dalam sebuah riwayat dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, kami dulu bersama Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, sedangkan bersama kami tidak ada kaum perempuan atau istri. Lalu kami bertanya kepada Rasul, wahai Rasulullah, apakah sebaiknya kami melakukan kebiri? Kemudian Rasulullah melarang kami dari perbuatan tersebut. Dan ulama menyebutkan larangan bagi pasangan suami istri yang bersepakat untuk tidak memiliki anak. Misalnya melalui kebiri, vasektomi, atau tubektomi. Jadi yang sifatnya permanen, penghentian secara ya permanen ya, ini hukumnya haram dalam Islam. Nah, ada ini juga katanya vasektomi ini karena perkembangan teknologi yang semakin maju, katanya bisa kok kalau vasektomi itu nanti disambung lagi. Dikembalikan lagi Iya, gitu ya. pertanyaannya ini kan programnya buat siapa sih yang nerima bansos? Kalau buat disambungin lagi, apakah mungkin gratis lagi Biaya gitu kan lagi ya? Bu ya, Bisa mahal jadi ya. biayanya lebih mahal. Kemudian yang kedua, apa iya gitu ya orang-orang yang penerima bansos ini mau gitu ya walaupun katanya operasi kecil karena kan emang sebentar ya Bu ya, ada apa tuh selebgram yang mereka melakukan vasektomi itu hanya 5 sampai 20 menit gitu, nggak terlalu lama. Operasi kecil masuknya ya. Nah, di sini tuh kan belum tentu gitu ya yang sudah dipaksa untuk vasektomi ini mau untuk dibedah lagi gitu, bedah kecil. Jadi di sini secara hukum Islam karena dia bersifat permanen tahdid an-nasl, maka dia hukumnya haram. Kemudian ditambah lagi ketika penguasa gitu menjadikan vasektomi yang secara hukum syara'nya haram itu dijadikan syarat menerima bansos, maka itu adalah sebuah kezoliman. Dan ini kan nggak boleh gitu ya. Gitu. Memaksa ya Bu ya itu jatuhnya ya. Nah, jadi jelas ya tadi ya hukum vasektomi itu haram ya Bu ya. Namun bagaimana jika kita gitu ya atau sepasang suami istri gitu ingin melakukan pengaturan kelahiran gitu Bu dengan apa namanya menggunakan alat kontrasepsi misalnya kondom
atau IUD atau spiral gitu ya Bu, atau alat kontrasepsi yang bersifat hormonal, misalkan pil atau suntik gitu. Dengan alasan atau dengan tujuan untuk mendapatkan waktu yang cukup untuk pemulihan pasca melahirkan, atau misalnya dengan alasan memberikan pemeliharaan dan perhatian yang cukup bagi anak-anaknya. Nah, apakah hal itu diperbolehkan, Bu? Baik, terkait tadi kalau kontrasepsi yang lain gimana gitu ya. Maka sebenarnya dalam Islam metode kontrasepsi yang bersifat sementara. Jadi kalau tadi kan pemutusan permanen ya. Kalau sementara yang jadi dilihat dari tujuannya, kemudian dilihat dari dia ini permanen atau sementara, kemudian membahayakan atau tidak bagi orang tersebut. Nah, di sini kalau memang metodenya ini sifatnya sementara, maka itu diperbolehkan. Dengan syarat tujuannya untuk mengatur tanzim an-nasl, mengatur kelahiran yang disebutkan oleh Bu Nisa tadi. Misalnya pengen memberikan pengasuhan yang cukup untuk anak yang pertama, kedua gitu ya. Kemudian pengen sembuh dulu nih pasca ngelahirin. Itu diperbolehkan. Dan syarat yang keduanya tidak membahayakan kesehatan baik suami ataupun istri. Kemudian kesepakatan suami istri gitu ya, bukan paksaan. Nah, kebolehannya dalilnya dari mana? Itu ada di sunnah Nabi ya. Jadi Rasulullah itu membolehkan para suami melakukan azal. Ini ada di kitab Nizam Ijtimai ya, karya Syekh Taqiyuddin An-Nabhani. Di situ dinyatakan bahwa Jabir berkata, kami dulu biasa melakukan azal senggama terputus pada masa Rasulullah SAW. Kemudian hal itu sampai kepada beliau, namun beliau tidak melarang kami melakukan demikian. Jadi KB-nya laki-laki itu hanya ada dua, Bu. Azal, yaitu dikeluarkan di luar, senggama terputus. Yang kedua, itu adalah menggunakan kondom. Jadi untuk pria itu cuma itu yang diperbolehkan. Kalau untuk perempuan yang diperbolehkan apa? Tadi, pil, yang mengandung hormon ya, pil, terus IUD, suntik gitu. Nah ini diperbolehkan selama tidak memberikan mudorot gitu. Jadi boleh ya Bu ya, selama alasannya itu sesuai dengan syar'i dan tidak menimbulkan kemudaratan gitu ya Bu ya. Nah, kemudian ada lagi nih Bu, satu pertanyaan gitu ya. Kalau kita lihat realitas sekarang ini gitu ya Bu ya, banyak kemiskinan itu bukan sekedar karena faktor individu Bu. Namun karena faktor struktural, misalnya ketidakadilan ekonomi, kemudian minimnya lapangan pekerjaan, kemudian distribusi kekayaan yang timpang gitu ya Bu ya. Nah, menurut pandangan Islam, bagaimana sih seharusnya gitu ya solusi mengatasi kemiskinan yang bersifat struktural ini Bu gitu? Apakah ada panduan dari syariat untuk masalah sebesar ini? Baik, Masya Allah ini pertanyaan yang bagus ya. Jadi gimana sih solusi dalam Islam gitu ya mengatasi kemiskinan? Balik lagi tadi ya bahwa fakta bukan sumber hukum. Jadi ketika rakyat miskin punya banyak anak, itu fakta. Hukumnya ya boleh sebenarnya gitu. Dan punya banyak anak itu bukan penyebab kemiskinan. Kalau kita mau jeli, kalau kita mau berpikir mendalam gitu ya, ternyata kemiskinan itu tadi ada dua faktor kan, personal sama struktural. Kalau secara personal kita lihat apakah orang itu males, apakah orang tersebut memang nggak mau kerja gitu ya, nggak ada dorongan pengen kerja gitu. Nah, kalau kita lihat
memang ada gitu ya rakyat yang secara personal mungkin dia males gitu ya, atau yang dikontenin, "Pak, ini Pak, suami saya Pak," gitu, tidur terus, ya memang ada gitu. Tapi kalau kita lihat lagi banyak juga kok yang para bapak-bapak ini berusaha mati-matian mencari kerja gitu. Tapi pekerjaannya nggak ada, gitu. Berarti kan bukan karena nggak Malas mau kerja atau gitu karena ya. males, tapi memang nggak ada lapangan pekerjaan. Ada yang udah kerja, tapi nggak mencukupi. Contohnya banyak gitu ya, para medis, perawat gitu, kemudian dokter, itu gajinya masih rendah gitu. Guru, Tidak Bu. mencukupi, bahkan guru, Ya. banyak guru-guru yang di pelosok gajinya itu 300 sampai 500 ribu dan itu pun kadang dirapel 3 bulan sekali. Pertanyaannya dari mana ketika gajinya itu dirapel dan secara hitungan juga itu masih sangat minim, ya itu nggak cukup gitu ya. Di sisi lain kebutuhan pangan, beras berapa sih Bu sekarang? Ugal-ugalan ya Iya. harganya, naik naik naik, nggak ada turunnya, Kalau turun udah juga naik susah sedikit. turun, Bu. Iya, telur juga di 5 tahun yang lalu mungkin kita beli telur itu di bawah 20.000 gitu ya. Tapi sekarang itu udah di atas 20.000 ya. 28, Bu. Oh 28, 28.000. iya. Kemudian ayam juga itu kan udah 30.000 ya, di Iya. atas 30, ada yang 28.000 mungkin. Jadi kebutuhan pokok kita juga lumayan tinggi harganya. Belum lagi pendidikan gitu ya. Pendidikan ada sih gratis, negeri gitu ya. Tapi untuk beli buku itu masih tetap bayar kan. Orang cuma 100, 300 kok buku, masih aja ngeluh. Misalnya ada yang bilang kayak gitu, ya buat sebagian orang bisa, tapi bisa jadi buat yang tadi penghasilannya 500.000 sebulan ya akan sulit gitu. Nah, di sini kan ternyata kemiskinan ini bukan personal saja gitu, tetapi struktural, lapangan kerja yang minim, kebutuhan pangan yang semakin melambung tinggi, kemudian pendidikan yang luar biasa, tidak semua rakyat bisa mengakses. Apalagi kalau udah level sarjana gitu ya, itu udah makin sulit diakses oleh rakyat kecil. Dan sumber daya alam yang itu dikuasai oleh segelintir orang. Nah, jadi di sini ketika fakta ini kita hukumi dengan hukum syara, maka kita akan melihat bahwa bukan banyaknya anak yang menyebabkan kemiskinan. Kemiskinan hari ini karena struktural. Bapak-bapak juga nggak hanya tugasnya itu mencari nafkah buat makan saja, tetapi ternyata harus mikirin nyari duit itu untuk makan, rumah, apalagi pendidikan, Ya, kesehatan. Jadi semuanya ditanggung oleh individu-individu hari ini. Nah, kenapa bisa kemiskinan ini struktural? Ya karena kita hari ini nggak pakai sistem Islam. Kita hidup dalam sistem sekuler kapitalis. Yang tadi, sumber daya alam yang harusnya dikelola oleh negara, kemudian hasilnya dinikmati oleh kaum muslimin, hari ini dikelola oleh segelintir orang. Siapa yang bisa menikmati? Ya para pengusaha gitu. Yang sebagian itu flexing gitu ya, naik jet pribadi. Mereka menikmati kekayaannya sendiri. Padahal itu adalah harta milik umum. Secara syariat dan secara undang-undang juga itu harta milik umum. Nah, gimana sih solusi Islam untuk mengatasi kemiskinan ini? Maka dalam Islam itu sangat berbeda banget Bu Nisa dan ibu-ibu hebat di rumah, bahwa dalam Islam pemimpin itu adalah ro'in, pengurus gitu ya, pengurus umat. Jadi yang namanya pemimpin atau imam negara dalam Islam itu laksana perisai. Rakyat itu berperang dan berlindung di belakangnya. Artinya apa? Maka
pemimpin ini akan melindungi rakyatnya dari kemiskinan dan ketidakadilan. Beda banget kan sama yang sekarang. Iya. Ketika bicara politik, dalam politik Islam ya jelas gitu ya, politik ekonomi, bahwa Islam itu politik adalah bagaimana mengurusi umat. Kalau sekarang ditanya ke orang, apa ya politik? Kekuasaan gitu. Nah, sangat berbeda dari asasnya. Kalau dalam Islam, politik itu mengurusi, kemudian pemimpin itu adalah pelindung bagi rakyatnya dari kemiskinan dan ketidakadilan. Dan dalam Islam itu ada prinsip yang tegas gitu. Di mana yang pertama, negara ini wajib memastikan kebutuhan pokok rakyat itu memastikan terjamin, terjangkau. Kebutuhan pokok itu apa? Sandangnya terjangkau buat kaum muslimin, pangannya itu terjangkau, papan, rumah juga terjangkau. Kemudian kebutuhan pokok ini nggak hanya sandang, pangan, papan, kesehatan itu akan dijamin oleh negara dalam sistem Islam. Jadi Bahkan gratis ya, Bu, gitu. ya? Iya, jadi kesehatan, kemudian pendidikan itu bukan dilepaskan kepada individu-individu, tetapi dalam Islam, pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan pokok yang lain ini adalah tanggung jawab negara. Bagaimana rakyat ini bisa menjangkau kebutuhan ini, bahkan untuk kesehatan dan pendidikan, negara berupaya untuk gratis. Semua rakyatnya itu bisa mengakses pendidikan. Tinggal apa modalnya? Kemauan dan perintilan-perintilannya. Misalnya yang jauh harus ngekos, ya dia keluarkan biaya untuk ngekos gitu. Nah, ini kan sistem Islam. Jadi prinsipnya negara ini wajib memastikan kebutuhan pokok ini terjangkau, bahkan gratis. Gitu. Yang kedua, negara ini wajib mengelola sumber daya alam dan kekayaan publiknya itu untuk kepentingan rakyat, bukan segelintir orang. Nah, kalau ini sekarang kan mah ini iya, ya, Bu ya. tadi. Pulau bisa jadi milik pribadi gitu. Betul, ya, Bu ya. Ini yang baru ketahuan. Kalau kita lihat ada ya yang suka nge-share, ternyata pulau-pulau di Indonesia itu udah banyak yang kejual. Itu berbicara pulau. Kalau yang lainnya batu bara, kemudian minyak, emas, itu udah dari lama, udah dari awal kemerdekaan, bukan dikelola oleh negara, tapi diserahkan kepada swasta. Kita hanya mendapatkan pajaknya saja. Padahal kalau misalnya dari batu bara saja, ini hasil ininya Ustadz Ismail Yusanto, itu kalau kita mau gitu ya, kalau kita mau untuk nerapin syariat Islam, kita mau untuk mengelola sumber daya alam, satu misalnya batu bara aja, itu tuh bisa membuat pendidikan Indonesia ini gratis. Masya Allah. Iya, Bu. Itu baru batu bara aja, belum kekayaan yang lain. Tinggalkan pertanyaannya, kitanya mau apa enggak. Jadi solusi Islam ini, sumber daya alam itu akan dikelola oleh negara, kemudian dikembalikan lagi hasilnya untuk kepentingan kaum muslimin, kepentingan rakyat gitu. Yang ketiga, Islam itu juga mewajibkan zakat, infak, sedekah sebagai mekanisme sosial untuk meratakan rezeki. Sebenarnya ada ya pembahasan yang di situ sangat detail di sistem ekonomi Islam. Karya Syekh Taqiyuddin An-Nabhani, di situ akan dibahas dari mana sih pemasukan sebuah negara. Maka dalam Islam itu pemasukan negara itu dari sumber daya alam. Kemudian di satu sisi tadi ada zakat, infak, sedekah. Untuk zakat pengeluarannya pun sudah Allah tetapkan. Nggak boleh zakat itu dipakai buat ngebenerin jalan, nggak. Karena dia sudah Allah tentukan bahwa zakat ini hanya untuk 8 asnaf gitu. Dan masih ada sumber-sumber harta negara gitu. Nah, itu ada dalam kitabnya, perlu dikaji. Nah, ini buat kaum muslimin
Islam ini sebenarnya sudah punya solusi yang luar biasa untuk menangani kemiskinan. Solusinya ada, dan ketika berbicara ini ada fakta, maka Islam tuh melihatnya itu adalah balikin lagi bahwa fakta itu adalah dihukumi oleh hukum syara, bukan sumber hukum. Sehingga ketika kita udah pakai pakem ini, maka insya Allah kita akan melihat, oh ternyata solusi akar masalahnya adalah, bukan solusi, akar masalahnya adalah ini, solusinya ini, gitu. Jadi Tinggal kita mau atau tidak gitu ya Bu ya, mengambil betul. hukum cara tersebut. Baik, Masya Allah, bagaimana Ibu hebat, seru sekali ya pembahasan kita kali ini. Namun karena keterbatasan waktu sehingga kita harus akhiri kajian pada hari ini. Namun sebelumnya saya ingin menarik kesimpulan ya Bu Ratna ya, bahwa dari pembahasan kita hari ini gitu ya. Jadi yang pertama adalah hukum vasektomi itu adalah haram, betul ya Bu ya? Nah, kemudian yang kedua, tidak ada korelasi antara kemiskinan dengan jumlah anak gitu ya. Apalagi kita sebagai umat muslim wajib untuk meyakini bahwa Allah itu menjamin setiap rezeki makhluk hidup yang ada di bumi, betul ya Bu ya? Betul, iya. Ya. Kemudian yang selanjutnya adalah fakta bukan sumber hukum. Ya, itu yang penting ya Bu ya. Fakta adalah bukan sumber hukum, tetapi fakta dihukumi dengan hukum syara. Dan penyebab kemiskinan yang terjadi pada saat ini adalah bukan karena banyak atau sedikitnya anak. Betul begitu Bu Ratna? Betul. Nah, karena apa? Karena penerapan hukum atau penerapan sistem yang rusak dan batil, yaitu kapitalisme ya Bu Ratna ya. Jadi yuk kita sudah saatnya untuk mengganti sistem yang rusak kepada sistem yang hak, yang benar, yaitu Islam ya Bu. Jadi Islam adalah sistem kehidupan yang memberikan solusi atas permasalahan yang ada selama ini gitu ya, atas semua permasalahan, semua problematika yang ada, termasuk masalah kemiskinan. Jadi alhamdulillah sudah kajian kita pada hari ini. Terima kasih saya ucapkan kepada Bu Ratna, jazakillah khair atas ilmunya gitu ya Bu. Dan saya ingin mengucapkan terima kasih juga kepada Ibu hebat dimanapun berada yang sudah menyaksikan kajian pada hari ini. Jangan lupa like and subscribe untuk mendapatkan notifikasi kajian-kajian selanjutnya, dan juga bisa untuk share kajian-kajian komunitas Ibu hebat, dan mudah-mudahan ini menjadi amal jariah untuk kita semua. Baik, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Saya mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Saya Nisa dan Bu Ratna undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.